Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usi nafsi wa yakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga isi di antara keduanya. Manusia diciptakan menjadi pemimpin di bumi. Kenapa? Karena manusia telah diciptakan Allah dalam sesempurna mungkin, dalam kondisi sebaik mungkin. Karena itu ditunjuk manusia untuk menjadi pemimpin di bumi. Salawat dan salam kita tidak pernah lupa, tidak pernah bosan menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan beliaulah agama yang mulia ini, Islam, sampai kepada kita. Dakwah beliau hari ini sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita mampu mempertahankan
agama yang kita perlu ini, agama yang paling mulia di sisi Allah ini, sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan sujud, dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Tentu saja ada upaya, ada banyak hal yang harus kita lakukan agar kita tidak lari dari agama Allah ini, agar kita tidak terjerumus ke lembah yang tidak baik, ke lembah kemaksiatan. Karena akhir hidup kita tidaklah sekedar setelah meninggal selesai seluruh persoalan, tidak. Meninggal, mati, itu hanya pindah saja tempat. Sebagaimana kita dulu pindah dari tempat pertama, yaitu kandungan ibu atau rahim, kita keluar dari sana, pindahlah kita ke dunia. Kalau dulu mungkin tidak ada pekerjaan kita, seluruhnya diselesaikan oleh orang tua, makan minum dicari. Setelah kita lahir, kita pindah ke dunianya, banyak sekali masalah, banyak persoalan. Baru di dunia banyak persoalan. Yang menunggu kita apa? Ada dua. Yang pertama bahagia, tenang, nikmat. Yang kedua sengsara di dunia. Ada yang sengsara, ada banyak orang punya harta yang sengsara, yang tidak bahagia banyak. Ada orang miskin tak punya harta tapi bahagia, ada banyak. Kita dihadapkan kepada dua tantangan. Yang pertama, tantangan kita untuk mencapai ketenangan, sehingga dalam setiap waktu kita perlu berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami yang maha penguasa, yang maha berkuasa, fid dunya hasanah, beri kebajikan di dunia. Kita mohon kepada Allah itu di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga kebahagiaan hidup ketika kita di akhirat kelak. Di dunia ada tantangan, kita salah, ada hukum yang menunggu, ada polisi yang menyidik kesalahan kita dalam sebuah kasus misalnya, ada jaksa yang menuntut kita dalam sebuah kasus yang kita lakukan karena melakukan kesalahan, ada mahkamah atau hakim yang memutus persoalan yang kita lakukan. Apakah pandang bulu? Tidak. Apa dia jenderal? Apa dia menteri?
Apa dia gubernur? Apa dia pejabat? Kalau sudah salah di depan hukum, maka dia akan berlaku hukum itu untuk semuanya. Nah, bagaimana kalau setelah meninggal? Ya, di dunia saja ada hukumnya, apalagi di akhirat. Bagi kita umat Islam itu yakin. Bapak dan saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersegera kepada keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, yang mana Allah menyiapkan balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak mati sia-sia, yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka tidak mati kecuali dalam keadaan taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga menanti orang-orang yang mendapat ridha Allah. Apakah surga itu terhadap orang-orang yang sholat? Tidak. Terhadap orang-orang yang puasa juga tidak. Terhadap orang-orang yang zakat juga tidak. Tapi kepada siapa? Orang yang mendapat ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, berikan, anugerahkan kepada hamba ridhamu ya Allah. Hamba mohon ridhamu ya Allah. Baru kemudian surga. Salat itu upaya apa? Upaya untuk memperoleh ridha Allah. Kalau sudah mendapat ridha Allah, ya kita akan ditempatkan, tentunya harapan kita semua di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah katakan sebagaimana terdapat di dalam surah Yasin, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Para rasul, para wali, para ulama sudah memperingatkan kita, sudah memberi ingat, sudah menasehati bahwa ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, pelanggaran, kemaksiatan, maka sudah pasti ganjarannya adalah neraka atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Islauha yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalamnya, kita dipersilakan. Masuklah kamu ke dalamnya, ke dalam neraka. Akibat apa? Karena engkau ingkar kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita diberi kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah. Mari kita persiapkan diri kita, kita bermunajat kepada Allah agar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan yang jauh lebih penting, kalaupun kita kuat, kalaupun kita sehat, kalaupun ada kesempatan,
tapi kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, tidak beri maunah kepada kita, maka dipastikan kita tidak akan mampu melaksanakan itu dengan baik, melaksanakan itu sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariatnya. Kalaupun ada mungkin puasanya hanya karena pencitraan, puasa hanya karena ingin dipuji, puasa hanya karena ingin dilihat orang taat, puasa hanya karena ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, atau ingin ada maunya. Tidak ada unsur mukhlisi nalahuddinnya di sana. Ya, padahal yang paling penting, yang paling utama dalam melakukan suatu ibadah itu adalah ikhlasnya kepada Allah. Harapan kita memperoleh ridha Allah, memperoleh surga Allah, itu adalah harapan kita semua. Kita sujud takarrub kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, atas segala dosa kita, atas segala kelalaian kita. Ada banyak. Setiap manusia itu pasti ada masalah. Setiap manusia itu pasti ada dosa. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Dan ketika kita tinggalkan dunia ini, kita pertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut kita yang pandai bicara itu akan ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Ditutup mulut kita, mulut manusia yang pandai bersilat lidah, tahu, mampu berkilah. Dibebaskan tangan kita berbicara, ya benar, malah betul maru nang balalia au teken surat suede, walaupun di dunia tidak. Kaki kita bercerita, wa tashhadu arjulahum, ya malah betul maru nang ere au moroi. Nah, di uhal using alumalau, kaki kita yang berjalan bimakan yaksibun, karena dengan kesalahan itu. Karena itu bersegeralah kita kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah. Wal aus, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia, insan itu dalam keadaan rugi. Kita selalu diperingatkan waktu, baik itu fajar demi waktu fajar, demi waktu subuh, wan nahar demi waktu siang, wal lail demi waktu malam, wa minal lail bahkan sebahagian malam. Ini apa artinya? Bahwa hidup ini hanya sebentar. Umur kita ini sepertinya bagaikan es batu, dipergunakan atau tidak dia tetap berjalan laksana es batu, digunakan atau tidak dia akan tetap mencair. Umur kita demikian. Kita gunakan untuk beribadah, dia akan tetap berlanjut. Kita gunakan untuk berbuat kesalahan, juga akan terus berlanjut. Dan tiba waktunya, habislah kontrak kita. Maka saudara-saudara kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu itu teman saya, dia sangat baik. Dulu itu sahabat saya, dia sangat perhatian. Tapi sekarang dia telah pergi. Kita sedih, teman-teman kita sedih. 1 atau 2 hari atau bahkan 1 minggu. Anak-anak kita sedih.
mungkin 1 atau sampai 3 bulan. Istri atau suami kita sedih mungkin sampai 1 tahun. Siap itu tinggal kenangan, mau Ramadan kita datang ziarah kubur, kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampuni dosa hamba, dosa kita dulu yang kita pikirkan, baru kemudian dosa ayah kita, kemudian dosa ibu kita, kemudian dosa saudara-saudara kita, itu pun kalau ingat lagi, kalau enggak ada lagi. Lalu bagaimana? Karena itu marilah kita bersiap diri, kita perbaiki menuju, kita perbaiki diri kita, kita koreksi, kita muhasabah diri. Sudah berapa umur kita sekarang? Sudah berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Kita hitung sudah berapa banyak kebaikan yang mungkin mampu menutupi kesalahan kita. Walaupun itu jangan berharap, tidak usah berharap apa yang kita lakukan itu semata karena Allah, bukan karena ingin disanjung orang, bukan karena ingin dipuji orang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang serba ringkas, mudah-mudahan bermanfaat kepada khatib dan juga kepada seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.